Halo, Silakan Dharma. ya selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini kita akan membahas tentang initiation report kita terkait dengan Itzak Asia atau yang kita kenal dengan Tiger CYBR atau Cyber ya. Oke, bisa kita mulai presentasinya? Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat potensi daripada cyber security market, yaitu memang industri yang ada di dalam perusahaan cyber security atau ITSEC ini ya. Jadi memang itu diproyeksikan sampai dengan 2030 seperti di dalam chart yang sebelah kiri itu pertumbuhannya cukup robust, yaitu kalau misalkan kita rata-ratakan seperti di chart yang sebelah kiri ya, itu kurang lebih sekitar marketnya itu bisa bertumbuh sekitar 19% sampai mencapai bahkan 46,3 triliun di 2030. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat seperti ini, kita melihat sebenarnya untuk cyber security market ini sangatlah lukratif atau menjadi salah satu yang akan bertumbuh sangat pesat ke depannya, terutama di digital space di Indonesia. Nah ini kenapa? Karena memang seperti yang kita tahu ya, sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat beberapa scene dari digitalisasi ya, termasuk dari digitalisasi di Indonesia sekarang, kita melihat sebetulnya cyber attack ini sudah mulai menjadi salah satu topik yang diangkat dan bahkan menjadi salah satu threat atau ancaman untuk berbagai macam industri. Jadi yang kalau kita tahu ya beberapa industri-industri yang sempat ada serangan cyber di Indonesia sendiri, bahkan salah satunya adalah e-commerce, termasuk dari itu Tokopedia yang bahkan sampai melik atau menyebarkan data-data akun pribadi daripada usernya. Dan kemudian yang kita tahu juga recently ya, itu juga ada pembobolan dari data-data nasabah dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi sebetulnya ini menjadi salah satu demand terhadap dengan adanya era digitalisasi ini bahwa sebetulnya untuk dari terkait dengan proteksi terutama untuk proteksi cyber yang kita bilang juga cyber security itu menjadi salah satu yang penting dan kemudian memang salah satunya yang menjadi menarik adalah perusahaan yang bergerak di bidang cyber security tersebut termasuk sebagai salah satunya adalah perusahaan IT Sec atau yang kita kenal dengan tikernya tadi ya CYBR. Next. Ya, jadi kalau misalkan kita mengenal sedikit ya tentang cyber ini ya, jadi memang salah satu keunggulannya dari cyber ini adalah salah satu pemain utama di Indonesia. Jadi memang kalau kita melihat cyber security ini ya, ini menjadi salah satu yang sangat menarik karena memang untuk terkait dengan services sendiri ini di luar daripada yang mungkin yang teman-teman bilang sempat antivirus atau apa segala macamnya ya. Jadi memang kalau untuk cyber security ini ada MSS atau services ya dan juga memang ada yang project based. Jadi pada intinya adalah selain daripada mengeluarkan produk, tapi utamanya mereka adalah memberikan service seperti semacam jasa konsultasi dan juga kemudian jasa proteksi untuk berbagai macam perusahaan. Dan ini biasanya memang untuk jasa servisnya ini juga dilakukan dedicated untuk dari perusahaan-perusahaan tersebut dan membutuhkan banyak manpower atau yang kita bilang juga memang dedicated consultant untuk kemudian cyber security-nya ini. Jadi memang bukan hanya dia membuat produk, tapi juga menjadi salah satu konsultan dan juga protektor daripada perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan dari produk segmennya ya, ini tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi memang untuk cyber sendiri ini pada saat ini memang masih fokusnya di service, baik itu yang MSS atau Managed Security Service. Jadi memang dari cyber ini memberikan produk untuk dia manage security services-nya, baik itu banyak sekali klien-klien mulai dari industri finansial, kemudian juga yang sekarang lagi berkembang adalah di yang paling vulnerable di bidang infrastructure gitu. Bahkan kalau ini kenapa memang penting tadi ya karena untuk dari industri perbankan ataupun e-commerce itu supaya tidak ada retasan dari hacker-hacker dan kemudian juga agar supaya memang untuk data nasabah yang sekarang juga masih terproteksi. Dan ini juga salah satunya juga yang kalau kita tahu ya phishing dan segala macamnya yang memang sekarang jadi salah satu threat paling common di terutama di Indonesia untuk terkait dengan cyber security ini juga memang di-manage oleh cyber. Nah, ini kemudian ke depannya juga kalau kita ngelihat ya, cyber ini selain daripada service ya tadi yang manage security service atau yang kita bilang MSS, sebetulnya mereka juga sudah mengeluarkan produk segmen. Jadi mereka juga akan bekerjasama dengan salah satu telco company yang terbesar di Indonesia ya, untuk kemudian mereka juga mengembangkan yang namanya produk Intelbron.
Jadi Intelebron ini adalah salah satu perangkat atau software ya yang akan yang sudah dikembangkan oleh cyber, yang juga ini fungsinya adalah supaya orang-orang ini di luar daripada yang managed security service, mereka juga punya dashboard sendiri untuk melindungi perusahaan ataupun bisnisnya gitu. Nah, ini selain daripada nasabah-nasabah yang mungkin juga kita katakan retail ya untuk usernya, bahkan ini juga akan disiapkan untuk SME atau Small Medium Enterprises atau UMKM. Nah, jadi memang ini supaya bisnis dan juga kemudian juga retail yang menggunakan layanan-layanan digital dan juga dengan bekerja sama dengan beberapa provider telco terbesar di Indonesia, ini kemudian juga akan menjadi layanan proteksi dari cyber untuk kita user terutama di era digital ini. Next. Ya, kalau misalnya kita prediksikan ya untuk terkait dengan earnings. Jadi memang cyber ini perkembangannya dari tahun 2020 sampai dengan kemarin di 2024 dari segi revenue-nya sangat spektakuler ya. Bahkan di 2023 sampai dengan 2024 itu memang dibukukan dari 209 miliar sampai dengan 325. Jadi tadi untuk growth story-nya kemudian di kedepannya adalah satu, memang mereka masih akan melakukan atau mengembangkan service daripada MSS-nya atau Managed Security Service-nya dengan pertumbuhan daripada demand untuk cyber security dari segala industri, termasuk dari industri finansial dan juga critical infrastructure. Jadi critical infrastructure ini baik dari telco tower, kemudian juga ada dari mining, yang memang dibutuhkan karena sebetulnya ini krusial dengan adanya cyber threat yang bahkan juga bisa mengganggu produksi daripada critical infrastructure tersebut gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita forecast ya untuk dari 2025 sendiri, ini kemudian kita bisa melihat mungkin sekitar 70% secara year on year dari hasil yang tadi kita sudah sebutkan, dengan revenue kurang lebih akan dicatatkan sekitar lebih dari 550 miliar rupiah. Dengan EBITDA kemudian juga kita memprediksikan akan naik sekitar 9 kali lipat dengan angka di 94 miliar, dan margin expanding karena memang selain daripada typical bisnisnya untuk manage security service itu karena membutuhkan tadi yang seperti saya bilang adalah manpower, tadi yang kita ngelihat Intelebron itu bahkan sekarang sudah mulai bisa digunakan sebagai produk dan digunakan secara pribadi oleh user, sehingga ini memang nantinya dengan adanya penurunan daripada atau perubahan dari proporsi ya dari terkait dengan revenue-nya yang mungkin dari Intelebron tidak membutuhkan banyak manpower selain daripada yang tadi MSS, makanya kemudian juga kita prediksikan ada margin expansion sebesar sekitar 16,6%. Dan kita ngelihatnya untuk net profit sendiri dapat dibukukan dengan robust di 2025 sekitar 55 miliar rupiah. Next. Ya, kita initiate untuk dari cyber ini ya dengan tinggi dengan TP 1200. Jadi memang kalau misalkan untuk cyber ini adalah salah satu-satunya company yang memang listed ya untuk di Indonesia sendiri untuk terkait dengan cyber security service, dan memang mereka untuk terkait dengan cyber security service ini adalah salah satu pemain yang memang menjadi top player di Indonesia sendiri, di luar daripada memang yang konsultan-konsultan lainnya yang memang sudah terkenal di industri ya. Nah, ini kenapa memang juga cyber ini menjadi salah satu yang menarik, karena memang cyber ini adalah salah satu perusahaan yang memang menjadi spesialis di dalam industri cyber security. Jadi memang untuk konsultan-konsultannya khusus orang-orang yang bergerak di bidang cyber security. Jadi kita ngelihatnya sebetulnya untuk dari kedepannya perusahaan ini akan robust ya, dan kemudian juga tadi yang kita sampaikan bahwa kedepannya mereka juga company akan terus mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk membantu nasabah mereka melindungi perusahaannya dari cyber threat, dan kemudian juga ada produk baru dari tadi yang sudah kita sampaikan di Intelebron, dan kemudian juga adanya ekspansi bisnis daripada perusahaan untuk ke regional, baik itu dari Middle East, kemudian Singapura dan juga Australia. Kami melihat sebetulnya untuk dari cyber ini memiliki opportunity untuk menjadi salah satu opsi investasi jangka panjang untuk kita. Mungkin sekian dari saya presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi sahabat Miraset, kembali ke Glenda, terima kasih.